Keep Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Selamat siang, jumpa kembali bersama Ricky Wibisana ya. Siang menjelang sore nih Sobat Citra. Semoga selalu diberikan kesehatan dan semangat selalu ya. Dan tidak seperti biasa nih Sobat Citra di hari ini Senin 12 Agustus 2024. Ini kita ada special talk show bersama DPRD Jawa Tengah ya. Dan untuk hari ini Sobat Citra tema kita yaitu HUT ke-79 Jateng Maju Gemilang, di mana Provinsi Jawa Tengah ini akan memperingati hari jadinya yang ke-79 dengan mengusung tema Maju Gemilang. Di usia yang ke-79 ini diharapkan Jawa Tengah dapat bergerak menuju masa depan yang gemilang dengan energi dan semangat yang tak terhentikan ya. Oke, dan kita sudah bersama narasumber kita nih Sobat Citra dari DPRD Jawa Tengah. Ini ada Pak Holik, ada Pak Isnandi dan juga ada Pak Tri ya. Iya. Semuanya sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, dan tentunya kita langsung aja nih Sobat Citra ke pertanyaan pertama ya. Kita tujukan dulu ini kepada Pak Holik ya yang sudah siap nih tentunya ya. Nah Pak Holik ini dari pandangan panjenengan nih, seperti apa sih perkembangan dan pencapaian Provinsi Jawa Tengah di usianya yang ke-79 ini Pak? Monggo. Makasih Mas Rizky. Selamat siang para pendengar Citra FM. Jadi alhamdulillah Jawa Tengah ini sudah masuk di usia 79. Yang ini akan kita rayakan bareng-bareng pada tanggal 9 Agustus 2020 19 Agustus 2024 yang untuk tahun ini dipusatkan di Kota Salatiga. Jelaslah bahwa pencapaian yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, karena kita harus akui bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini adalah perwakilan pemerintah pusat, sehingga apa yang dicapai oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah kegiatan-kegiatan yang telah tercapai, yang telah dilaksanakan dan bisa dinikmati serta dirasakan oleh masyarakat yang ada di 35 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Ya. Banyak hal penekanan yang jelas, bagaimana penekanan angka stunting di Jawa Tengah ini terus digalakkan. Yang kedua, hampir menjadi keluhan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah adalah infrastruktur. Dan alhamdulillah saat ini pembenahan infrastruktur, perbaikan infrastruktur, pembangunan infrastruktur juga terus digalakkan. Baik itu yang bersumber dari APBN, APBD provinsi maupun APBD kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, pengentasan kemiskinan. Jadi bagaimana masyarakat yang ada di Jawa Tengah ini tidak tertinggal jauh, karena diakui maupun tidak, saat ini Provinsi Jawa Tengah ini kan agak sedikit di belakang dibanding provinsi-provinsi yang ada di sekitar Jawa Tengah. Kita masih tertinggal dengan Jawa Timur, kita masih tertinggal dengan Jawa Barat, apalagi dengan DKI. Sehingga kita terus melakukan upaya-upaya bagaimana agar Jawa Tengah ini bisa sejajar lah, minimal bisa sejajar dengan provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa, karena diakui maupun tidak, Jawa Tengah ini adalah pakuning bumi di Pulau Jawa. Banyak tokoh-tokoh nasional yang berangkat dari Jawa Tengah. Sehingga itu menjadi salah satu catatan penting bagaimana masyarakat di Provinsi Jawa Tengah juga ikut merasakan kemakmuran, kesejahteraan dalam proses-proses pembangunan, baik pembangunan itu yang bersifat infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mungkin itu Mas Rizky. Iya gitu ya Pak ya. Dan ini kan juga sebelumnya tuh Provinsi Jawa Tengah ulang tahunnya ke tanggal 15 ya Pak. Kalau nggak salah. Nah ini kenapa dipindah ke tanggal 19 Pak? Jadi gini, kalau kita memperingati hari lahir Jawa Tengah itu 15 Januari, maka ada 2 gubernur yang tidak diakui. Gitu. Ada 2 gubernur yang tidak diakui. Dan alhamdulillah perubahan hari jadi Jawa Tengah dari tanggal 15
Agustus ke 19 Agustus ini di periode kita. Di periode kita, periodenya Pak Isnaini, Pak Tri, Gus Wahid, dan kebetulan Komisi A yang menggodok itu. Komisi A yang menggodok perubahan perda berkaitan dengan hari jadi. Karena masukan-masukan dari para cendekiawan, intelektual, ahli budaya, ahli sejarah ini harus diluruskan gitu. Sehingga proses pelurusan itu alhamdulillah di masa jabatan kami 5 tahun ini, dan alhamdulillah tahun 2023 revisi perda hari jadi Jawa Tengah ini bisa kita lakukan, kita tempatkan sesuai dengan alur sejarahnya, yaitu tanggal 19 Agustus. Nah, ini menjadi sebuah PR yang waktu itu kita cukup berat, Mas. Karena untuk merubah hari jadi itu kan bukan sesuatu hal yang mudah gitu loh. Kami di Komisi A melakukan pengkajian, kami di Komisi A melakukan penggalian informasi dari berbagai macam sumber yang alhamdulillah akhirnya sesuai dengan fakta sejarah bahwa Jawa Tengah hari jadinya adalah tanggal 19 Agustus. Ya. Gitu. Iya, dan udah digodok ya Pak ya. Oke, kita ke Pak Isnaini Pak. Ini Jawa Tengah kan dengan 35 kabupaten atau kota ini memiliki potensi yang banyak dan sangat beragam. Nah, menurut Pak Isnaini seperti apa sih potensi di Jawa Tengah khususnya di Dapil Panjenengan, dan apa yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan hal-hal tersebut? Oh iya, terima kasih Mas Rizky. Ketika kita melihat potensi khususnya di Dapil 9 yaitu untuk Purworejo, Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo. Ketika kita melihat di 3 kabupaten ini mempunyai kultur yang berbeda-beda, terutama ketika kita melihat sektor wisata. Ketika kita bicara di Purworejo, ini potensi alam yang luar biasa, khususnya di daerah pantai yang sekarang wisata di sektor wilayah pantai Purworejo ini juga sudah meningkat luar biasa. Kembali ke Temanggung ataupun ke Wonosobo, ini juga kita dimanjakan oleh alam seperti alam pegunungan dan sebagainya. Kita lihat seperti Kabupaten Wonosobo itu dataran tinggi Dieng. Ini juga luar biasa potensi alam kita untuk membangun ekonomi lewat sektor pariwisata. Yang kedua, ketika kita bicara tentang seni dan budaya, mungkin khusus untuk Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, ini seni budayanya mempunyai kultur yang berbeda dengan kabupaten lain. Karena kultur kelompok seni di Wonosobo ini pure memang keseniannya adalah untuk dijadikan sebuah alat membangun kekompakan, keguyuburukunan antar sesama. Jadi bukan sebuah kelompok seni dan budaya yang bersifat komersil, dalam arti kita dalam rangka melestarikan budaya tanpa kita mendapat sesuatu, kita justru kehilangan sesuatu, itu saja kita tetap masih mampu dan masih mau. Jadi harapan kami, monggo kita bersama-sama manfaatkan situasi-situasi alam di sektor pariwisata. Ini harus kita tingkatkan dalam segala hal, baik pelayanan, perawatan, dan lain-lain. Sektor budaya pun khususnya kesenian, ini kita juga harus semangat dalam melestarikan sektor seni dan budaya khususnya di Kabupaten Wonosobo. Apalagi dengan perkembangan yang luar biasa, artinya kaum milenial sekarang sudah mulai terbangun sebuah semangat yang luar biasa, cinta terhadap kebudayaan lokal yang ada. Dan kita ketahui bahwa Wonosobo ini juga sangat kaya tentang seni dan budaya yang ada di Kabupaten Wonosobo. Beraneka ragam, banyak sekali, yang semua ini kaum milenial ini sudah mulai mencintai dengan kebudayaan warisan nenek moyang kita.
Yang terakhir, Wonosobo mempunyai sebuah ikon budaya seperti balon udara. Ini kan tidak dimiliki oleh kabupaten lain. Kalau toh ingin tiru, ini juga kesulitan karena proses untuk mewujudkan sebuah ikon ini perlu sebuah proses yang sangat panjang. Ini harus kita pertahankan, harus kita bangun bersama-sama agar Wonosobo tetap bahagia, sejahtera. Seperti itu. Iya, Mas oke. Rizky. Iya, satu lagi nih Pak Isnani untuk Ya. hal contoh konkret gitu ya Pak ya, untuk hal-hal yang bisa dilakukan itu terutama untuk para generasi milenial Pak. Ini Ya. apa yang menurut Pak Isnani lakukan? Ya, kembali ke generasi milenial. Ini dengan adanya semangat seni dan budaya di lapangan yang ada, ini secara otomatis, Mas, ketika kita tergugah melestarikan sebuah budaya dan teman-teman dari anggota DPR baik provinsi, kabupaten maupun pusat ini juga peduli terhadap seni budaya, ternyata dampak dari itu, kecuali kita mampu membangun kekompakan, keguyup rukunan di Kabupaten Wonosobo, ini juga akan menambah daya ungkit sektor ekonomi. Suatu contoh, sekarang setiap malam, Mas, setiap malam kegiatan seni dan budaya di Kabupaten Wonosobo, Lengger Wonosobo ini sekarang kekurangan seniman seniwati tari lengger. Makanya Isnani mencoba membuat sebuah lengger Laura, lanang ora wadon ora. Karena mereka juga butuh. Mereka kan mempunyai hak politik yang sama. Iya. Mereka juga Laura, butuh membangun lanang sektor ora, ekonomi. wadon ora. Ngeri. Untuk menambah kegiatan itu, kita mencoba memperkenalkan terhadap warga masyarakat. Yang kedua, ketika kita melihat pelaku UMKM, ini sangat luar biasa, Mas. Artinya memang banyak sekarang bermunculan pelaku UMKM yang mereka spesialis jualan dari tontonan ke tontonan, dan setiap malam tidak ada liburnya. Makanya dengan keterbatasan lengger, yang kedua penuhnya jadwal kegiatan sampai malam Jumat saja bisa untuk kegiatan kesenian. Harapan saya munculnya Laura ini malam Jumat, yuk kita off untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Iya, tapi penasaran juga nih Pak, ada pro dan kontra nggak Pak ini tentang Laura tadi Pak dari masyarakat? Ya sementara ini tidak ada. Harapan saya pun jangan sampai ada pro kontra, karena mereka juga mempunyai hak yang sama. Dia juga perlu kita hargai karena mereka juga mempunyai rasa semangat dalam melestarikan, membangun sebuah budaya. Jadi justru munculnya Laura ini malah jadi greng rame. Jadi tren juga. Ramenya tontonan secara otomatis dampaknya luar biasa. Artinya UMKM, bakso mie ayam dan lain-lain laris juga laris juga. Laris manis ya, mie oplok juga laris ya. Oke, makasih Pak Isnani. Kita ke Pak Tri ya, Pak Tri. Kita ke pertanyaan berikutnya nih Pak ya, di mana peluang ya yang dimiliki Jawa Tengah ini juga untuk mewujudkan tujuan Jateng Maju Gemilang. Ini apa saja sih Pak peluangnya yang bisa bisa dihadirkan gitu loh di ulang tahun Jawa Tengah sekarang ini? Terima kasih Mas Rizky ya. Alhamdulillah siang ini bisa ngobrol bareng nih dengan punggawa-punggawa dari Wonosobo, ada Mbak Isna ini dan Lauranya. Mana ya Lauranya ya? Lanang ora, Wadon ora. Ini penemuannya Pak Isna ini. Ini namanya seni Laura. Seni Laura. Kalau ya. perempuan kan namanya kan seniwati. Laki-laki kan seniwan. Coba kalau Laura kan Sebelumnya terkenal dengan Hoya ya. Oh iya benar. Kalau Hoya sudah nggak usah diragukan lagi ya. Sudah luar biasa ini. Jadi kita bersyukur di tahun 2024 ini Jawa Tengah merayakan ulang tahun yang ke-79 bertepatan juga dengan ulang tahun Republik Indonesia. Dan ini adalah sebuah kesyukuran juga karena sejak tahun lalu ini ada perbedaan
Tanggalnya. yang tadinya 15 Agustus 1950 kemudian dirubah dengan berbagai banyak penelitian, pertimbangan, saran dan masukan menjadi tanggal 19 Agustus 1945. Karena Jawa Barat dan Jawa Timur pun lainnya sama 1945. Masa Jawa Tengah berbeda? Dan tadi Pak Gus Kholik juga sudah menyampaikan ada 2 gubernur yang pada saat kelahirannya 15 Agustus 1950 berarti tidak diakui ya Gus ya, tidak diakui. Maka sekarang sudah diakui dan insya Allah semuanya sudah sepakat. Jadi Jawa Tengah ini kan sebuah provinsi yang sangat luas. Padat penduduknya, ada 35 kabupaten kota, ada sekitar 600 kecamatan, ada sekitar 8.000 desa. Dengan jumlah penduduk sekitar 38 juta ya. Itu kan sudah sangat luar biasa. Kalau Gus Kholik tadi mengatakan pakunya Pulau Jawa itu Jawa Tengah itu ya. Dan banyak tokoh-tokoh besar dilahirkan dari Jawa Tengah pula. Bahkan beberapa presiden dari Jawa Tengah gitu. Termasuk sekarang presiden siapa? Sekarang namanya siapa Pak? Yang diusung oleh Prabowo Gibran. Mantan nggak sih, Pak? Kalau yang sekarang hampir selesai, ya. ini saudara Joko Widodo. Masih itu saudara dari ya Jawa Pak. Tengah ya. Dari Jawa Tengah. Jadi itu sebelah tanya PKS Partai Keluarga Solo Gus. Waduh. Terus Mas Rizky, yang Gimana? perlu kita ketahui bersama-sama bahwa gubernur Jawa Tengah yang pertama itu namanya Raden Panji Suroso. Raden Panji Suroso ya. Ini kan banyak orang Jawa Tengah yang belum Paham dengan Iya. nama gubernur yang pertama. Mau Pak Tri? Walaupun beberapa bulan saja ya Gus. Tapi namanya Iya. tercatat ya. Iya. Oke. Jadi Jawa Tengah ini tadi sudah cukup panjang lebar disampaikan dengan segala potensinya ya Mas Rizky. Iya, Maka sekarang tugas kita adalah bagaimana melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan, para generasi pejuang-pejuang kita, sesepuh-sesepuh kita, para senior-senior kita, dan tugas kita sekarang mengisi Iya, kemerdekaan, mengisi makna ulang tahun dengan segala kemampuan kita itu. Maka logonya pun menarik itu, ada angka 7, ada angka 9 dan ada wayang, simbol wayang. Simbol itu. wayang, ya, Iya, ya. Arjuna itu ya. Iya, Simbol wayang itu kan menandakan sebuah kepemimpinan yang bijaksana, yang berani, yang penuh integritas, menjadikan masyarakat yang menjaga nilai-nilai budaya yang Iya, luhur. iya. Nah, ini memang menjadi keniscayaan kita bagaimana Jawa Tengah yang menjadi pusat budaya di Jawa Tengah, ada Keraton Solo dekat dengan Jogja ini Ya. menjadi sesuatu yang bisa mempengaruhi peradaban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi tadi banyak tokoh-tokoh besar dilahirkan di Jawa Tengah. Iya. Maka tugas kita selanjutnya adalah sebagai generasi selanjutnya adalah bagaimana nilai-nilai budaya yang ada di Jawa Tengah harus tetap dipertahankan, dilestarikan, jangan sampai punah. Kemudian mengisi hal-hal yang memang belum terisi oleh masa-masa senior-senior kita dengan memanfaatkan potensi alam yang ada, menggerakkan perekonomian, UMKM, kemudian infrastruktur yang ada di Jawa Tengah juga harus terus ditingkatkan. Seluruh masyarakat Jawa Tengah merasakan keberhasilannya. Jangan sampai misalnya ada pembangunan jalan tol tetapi masyarakat yang punya tanah justru sedih, sengsara karena mungkin ganti ruginya bukan ganti untung tapi ganti rugi gitu ya. Maka kalau ada jalan tol di sebuah tempat ya mestinya masyarakat merasakan saya ada manfaatnya ini. Ganti untungnya besar, kemudian bisa untuk mendirikan atau memberi tanah di tempat yang lain. Kemudian ada rest area yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Jangan sampai hanya rest area itu hanya dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha besar saja gitu ya. Itu kemudian tadi melestarikan budaya, kemudian di bidang kesehatan juga bagaimana
persoalan-persoalan yang ada di Jawa Tengah, misalnya stunting, kemudian kurangnya sarana kesehatan, dokter dan sebagainya juga harus segera ditanggapi. Pendidikan yang selama ini mohon maaf masih terkesan carut marut dengan adanya PPDB yang belum menemukan polanya, juga harus dibenahi semuanya. Itu menjadi persoalan kita, PR kita, agar bagaimana Jawa Tengah ini bisa semakin lebih maju, lebih berkembang, lebih sejahtera masyarakatnya, lebih bahagia dan sebagainya. Iya. Kira-kira begitu. Gitu ya Pak Tri ya. Oke, kita ke Pak Wahid nih, Gus Wahid nih. Gus, sehat Gus? Alhamdulillah sehat Gus. Ini mic-nya dimajukan lagi boleh Gus. Oke ya. Iya, kita bersama Gus Wahid Sobat Citra, di mana pertanyaan berikutnya ini kita ajukan kepada Gus Wahid nih. Gus, ya cerdas cermat aja ini. pertanyaan yang sulit sih Gus. Oke, ini Gus, Jawa Tengah ini kan dengan 35 kabupaten atau kota yang memiliki potensi yang banyak dan sangat beragam. Nah, menurut Gus Wahid nih seperti apa sih potensi di Jawa Tengah khususnya di Dapil Panjenengan ya? Apa yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan hal tersebut, Gus? Iya Mas Rizky, saya kira momentum hari ulang tahun Jawa Tengah ke-79 ini juga saya kira momentum kita untuk merevitalisasi, juga untuk bagaimana membenahi apa-apa yang masih menjadi PR di Jawa Tengah. Juga salah satunya adalah soal kemiskinan. Ya, kita ada 35 kabupaten kota, dan saya kira contoh ya, ngomong soal kemiskinan yang masih menjadi PR, kita jangan ngomong yang ini dulu ya, yang baik-baiknya dulu. PR-nya ini kan ngomong katakan soal kemiskinan. Saya kira daerah-daerah yang menjadi kontributor tingginya angka kemiskinan saya kan jelas. Iya. Wonosobo sama Kebumen ya unda-undi lah. Pernah dulu Wonosobo juara 1 dari bawah kan gitu. Kemudian sekarang saat ini Kebumen ya. Tapi kan masih 5 besar juga ini. PR juga ya Gus ya. Oke. Banjarnegara juga demikian ya. Juga ngomong soal IPM ya. Contoh ya. Maka kata pemerataan pembangunan itu kan sebuah niscaya ya yang harus. Nah, pemerintah ini harus kita kawal bareng-bareng ya. Untuk bagaimana kebijakannya juga tepat sasaran ya. Yang namanya adil itu kan tidak serta-merta sama rata ya, tapi bagaimana pembangunannya ini bisa merata. Tentu harus ada stressing ketika daerah-daerah yang kemiskinan ekstrim, kemiskinan tinggi, saya kira harus mendapatkan perhatian lebih daripada pemerintah provinsi. Contoh katakan Wonosobo Banjarnegara. Jadi kalau ngomong soal potensi ya, saya kira potensinya kan besar. Wisata ada Dieng katakan ya, yang ini saya kira destinasi wisata tidak hanya domestik tapi saya kira wisata internasional. Juga pertaniannya, hortikulturalnya saya kira ya. Ini juga luar biasa. Ya, punya dataran tinggi dan seterusnya, ini yang bisa memasok hasil-hasil pertanian yang saya kira hanya bisa diperoleh dari kawasan-kawasan yang memiliki daerah dataran tinggi. Nah, tetapi ada problem kan gitu. Contoh pariwisata saya kira masih sangat jauh dari kata optimal kan gitu. Yang kita kalau lihat bagaimana beberapa provinsi ini bisa menjadikan wisatanya sebagai andalan. Kalau Bali sudah jelas itu kan. Iya. Nah, Jawa Tengah juga saya kira kan lumayan bagus ya destinasi wisatanya ya. Saya kira bisa kemudian kolaborasikan ya antara kawasan-kawasan yang mungkin punya laut, kawasan-kawasan pegunungan. Ini kan ada di Kintamani, namanya dia nggak kalah sama Kintamani kan. Iya benar. Di mana di Bali ya. Nah, ada problem apa? Katakan soal akses. Orang mau naik ke Dieng, wah aksesnya sulit kan begitu. Bahkan belum lama juga ada korban beberapa ya, hampir sering sekali lah intinya di sana ada karena salah satunya kendala akses infrastruktur. Ini artinya perlu pembenahan akses infrastruktur atau yang menuju ke kawasan-kawasan wisata, salah satunya ke Dieng. Saya belum lama itu ya, baru sekitar 1 minggu yang lalu. Seminggu yang lalu ya Gus ya? Iya, hari Minggu yang lalu ini Pak. Saya dari Dieng lewat ke Jajar itu
macet nyaris 3 jam di sana. Hari apa itu Gus? Hari Minggu. Hari Minggu ya, Iya. waduh pantesan. Udah hari Minggu, tapi siang hari. Siang udah hari itu, ya? Iya. Arah turun loh ya. pada Arah saat turun itu. ya Gus ya? Saya itu. Aduh. Saya ingat, saya cuma mau lewat Tambi itu, wah itu ternyata di sebelum itu sudah macet Sudah yang luar macet ya, biasa, Gus, ya. nggak bergerak sama sekali. Jadi ibaratnya Soimah kok suruh kurangi kecepatan gimana, wong macet, Macet total. nggak bergerak sama sekali. Iya, oke. Nah, mungkin akses perlu Akses ya, Gus, iya, ya? saya Oke, kira perlu jalan. ditingkatkan ya, saya kira. Juga tidak hanya soal wisata, juga nanti untuk distribusi pertanian. Di samping saya kira akses mungkin ya tol lah yang nyambung juga kan ke daerah Jawa Tengah, bagian tengah seperti Wonosobo, Banjarnegara ini juga katakan kereta api. Ini Wonosobo, Banjarnegara ini kan dulu pernah ada, sekarang nggak punya ya fasilitas transportasi Iya, publik kereta. api ini kan nggak ada. Tapi katanya mau dihidupin nih Gus. Iya sudah secara sejak saya kira Pak Kolek Arif Iya, itu sudah 2009 kalau nggak salah. iya, sudah mulai ini kita meminta kawasan ini meminta ke pemerintah pusat karena ini kan domainnya pemerintah pusat. Iya, iya. Ya sudah berkali-kali katanya sudah diukur ulang dan seterusnya. Kemarin juga ada pengecekan, belum lama, belum ada 1 bulan ini juga ada pengecekan di dulu aset-aset milik PT KAI. Ya kita harap mudah-mudahan bisa terrealisasi Ya, segera. amin, ya. Karena saya kira ini kebutuhan. Nah kalau pertanian ini aksesnya bisa dimudahkan dan lebih murah ya. Iya. Saya kira juga nanti lebih kompetitif hasil-hasil pertanian di daerah Wonosobo, Banjarnegara dan sekitarnya. Jadi potensinya saya kira masing-masing daerah punya potensi masing-masing yang luar biasa yang harus mendapatkan perhatian dan kebijakan yang tepat tentunya dari pemerintah provinsi. Iya. Oke gitu ya Gus ya. Oke kita jadikan dulu ya Gus ya, dan Pak Tri tetap stay tune untuk Sobat Citra jangan kemana-mana. Hanya di 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Dari Jalan Masukan Romawi 98.8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra, masih bersama Riki Wibisana. Kita juga masih talkshow spesial bersama DPRD Jawa Tengah, dan kita masih bersama Pak Tri dan Pak Wahid, Gus Wahid ya. Ini Pak Oleg sama Pak Sneni udah berpamitan terlebih dahulu Sobat Citra, dan kita langsung lanjut lagi ke beberapa pembahasan berikutnya ya Sobat Citra, di mana ini Provinsi Jawa Tengah akan memperingati hari jadinya yang ke-79 dengan mengusung tema Maju Gemilang. Di usia ke-79 ini diharapkan Jawa Tengah dapat bergerak menuju masa depan yang gemilang dengan energi dan semangat yang tak terhentikan ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih untuk Pak Tri ya Pak ya. Siap. Ini apa yang menjadi hambatan sih Pak dan tantangan tentunya dalam mewujudkan tujuan Jateng Maju Gemilang dilihat dari berbagai aspek seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Monggo Pak. Ya, terima kasih Mas Rizky. Jadi setiap bagian atau wilayah, negara, kota dan sebagainya pasti ada kekuatan, ada kelemahan begitu ya. Jawa Tengah ini kan salah satu provinsi yang besar, banyak penduduknya, luas wilayahnya juga cukup lumayan, cukup maju, cukup berkembang, tetapi di sisi yang lain juga tentunya ada tantangan. Ya. Hasil survei BPS beberapa waktu yang lalu kan termasuk provinsi yang miskin gitu ya, yang tertinggal gitu. Tertinggal ya. Itu jadi menjadi tantangan juga kita bagaimana mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah yang masih terpuruk, kemudian mungkin UMR-nya juga masih cukup rendah, kemudian stuntingnya juga mungkin masih cukup tinggi, infrastrukturnya di beberapa wilayah kabupaten kota juga masih banyak yang tertinggal, walaupun mungkin pembangunan jalan tol yang melintasi Jawa Tengah sudah cukup panjang. Iya, benar. Ya, Jakarta Surabaya melewati Jawa Tengah dari perbatasan Cirebon sampai Jawa Timur sudah ada, kemudian pembangunan jalan tol Jawa Barat dari Bandung ke Cilacap juga sudah mulai ada perencanaan, bahkan mungkin pembangunan. Tol Jogja Solo juga sudah ada, Semarang Jogja juga dan sebagainya. Ini adalah kekuatan-kekuatan yang memang mudah-mudahan bisa mengintegrasikan kelemahan-kelemahan yang ada. Kalau infrastrukturnya bagus, maka mudah-mudahan transportasi menjadi lancar. Perjalanan distribusi barang menjadi lancar dan sebagainya.
Tetapi di sisi yang lain mungkin ada beberapa daerah-daerah yang pendidikannya masih cukup terhambat. Misalnya ada beberapa sekolah SD yang mungkin kekurangan guru. Juga beberapa waktu yang lalu kami ketemu ada sekolah SD SMP yang kekurangan murid gitu. Itu menjadi persoalan-persoalan. Apakah karena memang tingkat keberhasilan KB atau faktor yang lain, itu juga harus dievaluasi oleh Dinas Pendidikan, stuntingnya dan sebagainya. Kemudian tantangan yang selanjutnya saat ini nih yang cukup berat itu adalah banyaknya masyarakat yang memanfaatkan teknologi tapi untuk hal-hal yang tidak baik. Misalnya judi online, itu kan menjadi penyakit masyarakat yang memang sudah sangat memprihatinkan begitu ya. Judi online, pinjol dan sebagainya. Itu mengakibatkan banyak masyarakat yang bermasalah gitu ya. Saya juga tidak tahu ini menjadi tugas berat pemerintah. Mestinya memang aparat penegak hukum, presiden selaku penguasa tunggal di Indonesia yang tertinggi ini mengetahui ini persoalan ini siapa mohon maaf misalnya bos judi online-nya, kan saya pikir saat ini gampang lah dilacak begitu ya. Tetapi sampai saat ini juga belum ketemu. Kemudian pinjaman online yang sangat meresahkan ya. Sekarang pinjam online gampang memang ya. Tetapi kalau sampai 2 atau 3 kali tidak nyicil, wah meresahkan itu karena bahkan teman-temannya yang tidak tahu apa-apa jadi diteror juga gitu. Itu kan jadi persoalan ya. Kemudian sangat mudahnya informasi masuk ke dalam ruang-ruang kita ya, anak-anak kita yang sudah kecanduan gadget itu menjadi persoalan juga agar bagaimana teknologi yang ada itu justru dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, bukan untuk hal-hal yang negatif. Nah ini menjadi persoalan, menjadi PR kita semuanya. Bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan seluruh wilayah kabupaten kota dan seluruh stakeholder yang ada harus bisa mengkonsolidasikan semuanya agar program pemerintah yang menjadi Indonesia emas di tahun 2045 bisa tercapai. Karena saat ini ada guyonan juga, bukan Indonesia emas yang akan tercapai tapi Indonesia cemas begitu. Iya, cemas ya. Ya, itu jadi PR juga itu ya. Jangan sampai harapan-harapan yang sudah sangat bagus, sudah terencana dengan bagus tetapi ternyata dalam pelaksanaannya tidak bagus sehingga impian besar itu tidak tercapai. Iya gitu ya, Pak kira-kira Tri, gitu Mas Rizky. Ya di usia yang ke-79 ini Pak, ini menurut Pak Tri nih apa sih pencapaian Provinsi Jawa Tengah yang paling bagus nih Pak sampai di umurnya 79 ini? Iya. Jadi kebersamaan kita sebagai orang Jawa sangat bagus ya. Persaudaraan, gotong royong itu kemarin misalnya Covid, terus kemudian pada saat dipimpin oleh Pak Ganjar Jawa Tengah Gayeng itu kan menjadi momentum-momentum yang memang cukup dirasakan. Bagaimana pada saat Covid-19 itu guyup rukun masyarakat dengan disupport betul oleh gubernur kita luar biasa. Kemudian infrastruktur juga sudah cukup bagus ya, infrastruktur bagus. Kemudian prestasi-prestasi di bidang olahraga dan yang lain saya kira juga cukup bagus. Pemerataan pembangunan, hubungan eksekutif legislatif juga bagus. Kemudian kinerja masyarakat, kinerja wakil-wakil rakyat kita saya lihat juga cukup bagus dengan banyaknya aspirasi yang diturunkan ke masyarakat. Ya, komunikasi antar lembaga, antar dinas dan sebagainya juga kami rasakan selama ini sejak menjabat sebagai anggota dewan sangat luar biasa ya. Bagus ya Pak ya. Oke, harapannya Pak nih di ulang tahun Jawa Tengah yang ke-79 ini apa nih Pak? Sebagai ya, harapan kita mudah-mudahan Jawa Tengah semakin sejahtera. Semakin sejahtera ya. Masyarakatnya semakin bahagia. Guyup rukunnya semakin kelihatan. Kemudian budaya gotong royong, saling membantu, saling mengayomi dan sebagainya harus terus digalakan agar masyarakat kita yang sangat besar ini betul-betul bisa menjadi masyarakat yang kuat gitu. Kemudian para pemimpin-pemimpinnya harus betul-betul turun ke bawah melihat kondisi masyarakat kita. Apa yang dibutuhkan masyarakat harus betul-betul bisa direalisasikan di politik anggaran ya. Kita beberapa hari terakhir ini kemarin disuguhi oleh beberapa wilayah, ya alhamdulillah bukan di Jawa Tengah nih,
di beberapa wilayah di luar Jawa Tengah itu jembatan yang miring dilalui oleh anak-anak sekolah gitu Iya, ya. iya, iya. Kemudian ada anak sekolah berangkat ke sekolah itu naik motor yang dipakai palang itu loh. Satu motor untuk 4, 5, 6 orang gitu. Iya. Itu kan jadi keprihatinan kita dan mudah-mudahan di Jawa Tengah tidak ada. Kalau ada ya itu masih harus segera dilaksanakan dan anggaran kita itu kan sekarang sudah sekitar 28 triliun. 28 triliun. 28 ya, Pak, ya? triliun itu mudah-mudahan nanti bisa mengcover sebagian persoalan yang ada di Jawa Tengah. Gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Tri udah memberikan pesan-pesannya ya untuk Jateng dan untuk masyarakat Jawa Tengah semuanya. Oke Pak Tri, hati-hati di jalan. Terima kasih banget dan kita langsung ke Gus Wahid ya Gus ya. Nah ini apa sih Gus yang harus dilakukan dan juga seperti apa nih pelibatan generasi muda nih Gus? Ya Gus Wahid kan juga masih muda ya Gus ya. Dalam pembangunan dan mewujudkan kemajuan Jawa Tengah nih Gus. Monggo. Oh iya Mas Rizky, tentu generasi muda ini kan juga akan mendominasi ya di era bonus demografi ya, yang tentunya ya masa depan bangsa inilah anak muda. Iya. Atau anak muda inilah masa depan daripada Indonesia, masa depan Jawa Tengah ya, sehingga ketika anak mudanya kuat, anak mudanya maju, anak mudanya kreatif, saya kira kita yakin, kita optimis bahwa masa depan daripada Jawa Tengah juga pasti akan gemilang ya, akan maju, yang tentunya membanggakan daripada founding fathers Jawa Tengah ya, para pendiri bangsa ini. Nah tentunya anak muda ini kan harus menjadi aktor utama ya, yang memegang kendali atas segala aspek kemajuan. Iya, iya. Ya terlebih saya kira di tengah-tengah tantangan revolusi 4.0 bahkan 5.0 ya, yang ditandai dengan pengembangan terkait dengan bidang teknologi informasi. Teknologi internet. Iya. Yang saya kira yang banyak menguasai juga anak muda ya. Jadi saya kira maka anak muda saya kira sangat diharapkan partisipasi ya, kepedulian ya, ikut Jangcut Taliwondo ya untuk kemajuan Jawa Tengah, kemajuan daerah-daerah kita tentunya. Ya contoh ya, sekarang ngomongin soal destinasi wisata, ketika anak muda terlibat ya, dikatakan sekarang itu lewat media sosial saja, itu kan banyak yang kemudian yang sebenarnya destinasi sederhana tapi dengan promosi yang baik dari anak-anak muda ya, dengan kepiawaiannya dalam kadang bagaimana bisa trending topik dan seterusnya, ini menjadi nilai tambah. Belum lagi lewat marketplace dan seterusnya ya, yang saya kira banyak menjadi terobosan, dan ekonomi kreatif juga saya kira banyak yang bisa dilakukan. Dan tentunya kita harus mendorong anak-anak muda ini juga punya kepedulian pada daerahnya, tidak abai. Ada kala abai desanya mau maju apa enggak terserah ya. Kadang pokoknya saya yang penting kerja dan seterusnya, tapi enggak punya andil dalam pembangunan di desanya dengan untuk kemajuan desanya. Realitasnya banyak anak-anak muda di desa ini merantau, mau desanya, padahal desa punya potensi. Ketika saya kira sumber dayanya ya, anak-anak mudanya terlibat untuk bagaimana mengeksplor desanya, ikut mengembangkan, ikut terlibat dalam pembangunan di desa, maka tentu banyak sekali ya sudah menjadi contoh desa-desa ini statusnya berubah dari yang sebelumnya tertinggal bahkan kemudian menjadi mandiri, bahkan menjadi desa yang maju ya. Dan tentunya bisa menghadirkan masyarakat sejahtera. Karena apa? Anak-anak mudanya terlibat. Iya. Ya, maka ya ini saya kira harus ya sebagai agent of change ya, saya kira harus menjadi garda terdepan ini anak-anak muda. Iya, akan perubahan ya Gus ya. Iya, tentunya gitu. Oke, terakhir Gus nih, apa pesan yang ingin Anda sampaikan nih untuk masyarakat Jawa Tengah di momen HUT ke-79 Jateng Maju Gemilang ini di tanggal 19 nanti ya Gus ya? 19 Oke. ya. Iya, hari ulang tahun Jawa Tengah yang ke-79 ya.
mulai tahun lalu kan kita sudah mengacu bahwa hari lahir Jawa Tengah itu pada tahun 1945 ya. Tentu angka 79 yang juga sekarang menjadi logo daripada hari ulang tahun Jawa Tengah ya, yang di situ ada penyatuan antara angka 7 dan 9 ya. Kemudian di situ ada tokoh wayang Arjuna ya, tentu ada filosofinya ya. Arjuna tentunya ini yang melambangkan kepemimpinan yang bijaksana, keberanian dan integritas tentunya, yang mencerminkan masyarakat Jawa Tengah yang senantiasa menjaga nilai-nilai luhurnya. Nah, ini saya kira juga harus diijawantahkan, tentu bagaimana menjadi good government ya. Good government, clean government ini saya kira harus terwujud, pemerintahan yang baik tentunya, sehingga pembangunannya juga bisa tepat sasaran dan masyarakatnya juga demikian terlibat secara aktif karena tidak bisa sendirian. Juga saya kira kombinasi angka 7 dan 9 ini kan melambangkan persatuan ya. Persatuan dan kerjasama, dan juga warna merah ini sebagai lambang keberanian ya, sehingga logo ini tentu mencerminkan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat Jawa Tengah ya, tentunya bersama-sama bahu-membahu dalam rangka mewujudkan masa depan Jawa Tengah yang gemilang, masa depan Jawa Tengah yang maju. Mungkin secara umum gitu Mas Rizky. Iya begitu ya Gus ya. Terima kasih banget Gus atas waktunya ya, dan hati-hati di jalan Gus pulang. Monggo nderek ke Banjarnegara. Iya monggo Gus ya. Dan iya semangat Gus, iya hati-hati di jalan, dan terima kasih untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada, dan tanpa kecuali juga nih yang lagi dengerin juga via streaming di jogjastreamers.com ya. Terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa lagi untuk lain kesempatan kita dengan tema yang berbeda tentunya. Oke, dan keep on Sobat Forever, saya Ricky bisa pamit. Wassalamualaikum. Pareng.